ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Tafarraq anta wahum li ta'ati maulakum azza wa jalla. Sekarang yang tungkul, yang fokus, yang konsentrasi ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati Allah. Fa in kana lakum fil ghaibi si'atur rizqi, kalau memang dalam ketentuan Allah, di alam gaibnya Allah, ya di alam sononya Allah sudah ada ketentuan kamu itu jembar rezeki, lancar rezekinya. Kalau memang rezeki kamu itu memang lancar, aturannya begitu di sononya, fahiya ta'ti fi waqtihal muqaddar, pasti akan datang pada waktunya yang sudah ditentukan. Bakasira nasibe sugi mangsa wurunga bagian turu baega. Bakasira nasibe melarat bagian kengelan gak anggur melarat. Memang nasibe rai tampak, dua laki ditampaki bae, pegatan maning kawin maning lakinya dos maning tampaki maning. Pegatan maning dua laki maning ditampaki maning, mangkat ning harap ditampaki majikan yang dasar rai tampak. Yang tidak ngerti bahasa Indramayu mohon maaf nih. Ini intermezzo aja, bergurau itu mah. Fi waqtiha al-muqaddar 'inda Allah taraha min al-haqqi 'azza wa jalla, kamu akan melihatnya sendiri. Allah akan menurunkan, memberikan rezekimu tepat pada waktunya. Wa tatalakhasu minasyirki bil khalqi, dan juga engkau bisa membersihkan dirimu dari kemusyrikan, dari persekutuan dengan makhluk yang lain. Kamu tidak akan lagi mempersekutukan Tuhan dengan makhluk-makhluk yang lain. Wa in lam yakun laka indal qadari dzalika, dan kalau memang kamu tidak punya nasib baik, tidak punya nasib keberuntungan dalam ketentuan Allah, fa indaka ghinan an jami'il asya bizuhdika, kamu harus merasa harus tegar, kokohkan hatimu, tidak lagi tergantung kepada apapun, bizuhdika dengan sikapmu yang zuhud itu. Kalau memang dasarnya kamu memang rezekinya nggak banyak, ya bersikaplah dengan zuhud saja. Ya sudah, menerima ya sudah. Kalau memang itu nasibku, ya siap menjalani. Jangan ada penyesalan sedikit pun. Siap. Ya. Wa qana'atika, dan dengan qana'ah, pola hidup sederhana. Sehari dapat rezeki 20.000, ya sudah cukup, tidak cukup, bisa cukup. 5.000 beli oncom, 5.000 beli beras, 5.000 beli minyak bakarnya, minyak tanahnya. Ya. Kalau nggak ada minyak tanahnya, nggak punya gasnya, ya rencek. Cari kayu-kayu yang berserakan di jalan itu kan bisa buat masak. Jangan kecil hati.
di dunia ini sementara, Bung. Jangan ada ratapan, jangan ada penderitaan. Nikmati saja apa adanya. Untung kamu diberi kesempatan lahir di dunia ini. Dan kamu bisa hadir di bumi gratis semuanya. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa ngomong, kaki bisa berjalan. Gratis semua. Kurang seberapa lagi? Masuk Ancol aja bayar. Bukan. Kenapa kamu menangis? Banyak mana nikmat Allah yang kamu miliki dengan sesuatu keinginanmu yang tidak tercapai. Lah kenapa? Hanya karena keinginan seperti itu tidak tercapai, kamu terus berkeluh kesah. Masih bisa bernapas lega enggak? Masih bisa berjalan enggak? Coba lihat orang yang berjalan dengan kursi roda. Bisa melihat enggak? Lihat orang yang buta. Paham? Kamu punya rumah kan? Lumayan gubuk juga. Itu lihat orang yang tidur di jalan. Masih banyak yang kamu syukuri. Udah. Berbahagialah di dunia apa adanya. Dan syukuri saja. Ya. Al-mu'min al-qani', seorang mukmin yang punya sifat qanaah, nerimo apa adanya. Idza ihtaja ila syai'in minad dunya, ketika dia menginginkan sesuatu apapun dari dunia ini, dakhala ala rabbih azza wa jalla bi aqdami su'alihi. Dia akan datang menghadap Tuhannya, mengajukan permohonan kepada Tuhannya. Wa tadarru'ihi, dan merendahkan hati dari Tuhannya. Wa dzullihi, dan menghinakan, merasakan dirinya hina. Wa taubatihi, dan datang meminta ampun kepada Tuhannya. Fa in a'tahu alladhi yuridu, kalau Allah memberikan apa yang diinginkan, syakarahu ala ataihi, dia bersyukur atas pemberiannya itu. Ya Allah, aku lapar, ingin makan. Percayalah, dikasih makan. Sebabnya kamu tidak makan, kamu gak pernah minta. Saya buktikan. Saya di hutan gak bawa apa-apa kok. 6 bulan. Uang saya kasihkan sama yang nganter, beras saya kasihkan. Saya datang ke hutan tidak bawa apa-apa. Saya ingin membuktikan bahwa Allah berjanji, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah menjamin semua binatang di bumi rezekinya sudah dijamin. Saya ingin buktikan. Ternyata dikasih makan kok. Kalau kamu tidak dikasih makan sama Allah, jangan-jangan kau mintanya bukan sama Allah. Iya, mintanya sama mertua. Langsung disuruh mencerai anaknya. Kalau sudah tidak sanggup ngasih makan anakku, sudah ku ambil lagi. Dasar menantu cules.
Ya, macam itu. Dan ternyata kita ini kita ini sebetulnya minta kepada Allah ini terakhir. Kalau minta sama teman gagal, sama mertua gagal, sama murid gagal, sama kiai gagal. Kalau sudah gagal semua, baru terakhir minta kepada Allah. Allah ditaruh di nomor terakhir. Baru datang ke Sunan Gunung Jati, di situ berpuasa, sembahyang tiap hari, baca Quran tiap hari, baru minta kepada Allah. Jadi Allah ditaruhnya nomor teit. nomor pembuncing terakhir. Jadi Allah mah sebagai cadangan saja terakhir. Kalau sudah gagal semua baru minta sama Allah. Betul nggak begitu? Terusin aja. Syakarahu ala ataihi. Kalau dikasih ya sudah alhamdulillah. Wa in lam yu'tihi, kalau dia Allah tidak memberinya, wa faqahu fil mani yawis, bokat kudune mangkonon. Kalau nggak dikasih ya udah, terima juga ya udah. Kalau nggak terima ya nggak apa-apa. Nggak maksa saya minta, gue nggak maksa, nggak apa. Dikasih alhamdulillah, enggak ya sudah, enggak apa-apa, saya sabar. Ya. Wafaqahu fil manai, dia setuju dengan tidak diberi oleh Allah, ya udah. Kalau diberi alhamdulillah, kalau tidak ya udah. Wa sabara ma'ahu ala iradatihi min ghairi i'tirad, dan dia bersabar bersama Allah sesuai dengan kehendak Allah min ghairi i'tirad, tanpa ada klaim dan penolakan. Wala munaza'ata, dan juga tidak ada keluh kesah lagi. Udah. Ngelawan enggak, membantah juga tidak, ya udah. Sudah berdoa setiap malam Sabtu di laut bersama saya sudah 5 tahun, nggak muncul juga pengkabulannya, ya udah, barangkali bukan nasib saya. Beragama itu begitu. Ternyata kamu beragama sehari-hari selalu mempersalahkan Allah. Kalau minta maksa, kalau dikasih tidak berterima kasih. Iya kan? Kurang dikit aja kamu komplain. Kok hanya segini? Iya. Ya. Ini kelakuan kita kan seperti itu. Iya. La yatlubul ghina bidinihi wa biriyaihi wa nifaqihi wa tanammusihi, dan juga dia tidak menuntut ya, untuk al-ghina. Ini bahasa al-ghina, ini bahasa Indonesianya susah banget ini. Bisa mananya bergeser-geser. Dia tidak pernah menuntut supaya bisa membersihkan agamanya, bisa membersihkan hatinya dari penyakit ria, dan tidak pernah meminta dibersihkan dari kemunafikannya. Ya. Watana musihi, dan dia tidak pernah minta sama Allah supaya hatinya dibersihkan dari sikap berpura-pura. Kama tafalu anta ya munafiq. Kamu itu begitu selalu berbuatnya, ya munafik. Munafik.
Yang bilang bukan saya, ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ar-riya wan nifaq wal ma'asi sababul faqr wa dhulli. Karena riya, penyakit riya kamu, wan nifaq, dan hipokrisi kamu, wal ma'asi, dan dosa-dosa yang kamu lakukan, sababul faqri wa dhulli, sebab kemiskinanmu dan sebab kehinaanmu itu. Watard min babil haqqi, dan kamu terusir dari pintu Allah. Mana? Ningkir, diusir. Azza wa jalla. Al-mirai, al-munafiq, orang yang ria, orang yang munafik. Ya'khudud dunya bidinihi, dia mencari dunia dengan menjual agamanya, mengambil dunia dengan melepaskan agamanya. Orang munafik itu orang yang tidak punya ideologi. Orang munafik itu orang yang tidak punya keyakinan, kosong keyakinan. Nafak itu artinya terowongan, cunal, ya, gorong-gorong tuh munafik tuh, bolong, nggak ada isinya, nggak punya prinsip, nggak punya tujuan. Yang penting ya asal selamat, asal untung, itu aja. Iya. Wa tazayyihi bizayyi salihin, pakaiannya, gayanya seperti yang diurut pakaiannya orang soleh, pakai jubah, pakai sorban, bawa tasbih kawar kewer, pura-pura kumak-kumik nggak tahu apa yang dibaca tuh. Gerebat pakai sarung landung. Si kedung dalane loyang, sarung landung ora bayar. Iya, tulis bangsalannya. Min ghairi ahliyatin fihi, tapi sama sekali dia tidak punya kelayakan sebagai orang saleh. Beli pantes, sorbannya sampai 3 meter, ubat, otaknya bolong semuanya. Yatakallamu bikalamihim, ngomongnya kayak omongannya orang soleh. Iya, cerita takwa, qanaah, zuhud, dia sendiri nggak paham. Wa yatalabbasu bi thiyabihim, dan juga menggunakan pakaian seperti mereka. Wala ya'malu mithla amalihim, tapi dia tidak beramal seperti amalnya orang saleh. Orang saleh amalnya selalu memberikan kemanfaatan kepada orang lain, tapi dia selalu memberikan kecelakaan kepada orang lain. Orang saleh selalu membahagiakan orang lain, tapi dia perbuatannya selalu menyengsarakan orang lain. Iya, bikin pematang miring-miring, ya, ngambat ning sareng wong. Iya kan? Kalau nimbang dikasih bandul timah timbangannya. Kalau utang nggak bayar, ngebul kabeh. Itu seperti itu. Iya kan? Aset. Jadi semuanya ya merugikan orang lain. Sampai-sampai dengan pakaian-pakaian orang soleh
sampai ngaku jadi wali. Wali Dalban. Ya, bersandiwara. Pura-pura baca mantra-mantra bohong semuanya itu. Itu banyak wali Dalban begitu tuh di negeri ini nih. Ya, ujung-ujungnya nipu kok. Iya. Awalnya ya zikiran, tahajud. Lama-lama cari merah delima. Lalu sama pasiennya minta uang 40 juta untuk beli menyan apel jin. Padahal belinya di Panjunan 5.000 harganya sekilo tuh. Yang lucu sudah tahu nggak masuk akal, kok kamunya percaya? Kenapa nggak diuji dulu? Sudah tahu baca Qurannya nggak bisa kok, salam lulu, kok masih percaya juga? Yang berguru tuh santri yang baca Qurannya bener, yang jadi dukunya tuh nggak bisa baca Quran, kok nggak masuk akal sih? Lah iya, kan aneh. Iya, ya karena seperti itulah maka saya terdorong menggelar ilmu hikmah. Ya, dan sudah kita tamatkan berapa kitab tuh? Syamsul Ma'arif Kubra, Mamba Usul Hikmah, Jawahirul Lama'ah, terus apa lagi? Khazinatul Asrar. Udah hampir 5-6 buku yang saya baca sudah saya latih semuanya. Iya, di dalam Islam ilmu itu segudang, kamunya nggak tahu. Iya, tidak tahu khazanah Islam. Orang Islam tidak tahu khazanah Islam. Datang ke dukun kepet, Jumat Kliwon yang digoyang-goyang nisan suaminya. Apa nisanku? Maesan. Iya. Iya. Itu asalnya seperti itu. Ya, sekarang kita sudah nggak sempat lagi buka ilmu hikmah itu. Iya, soalnya kalau suruh puasa nggak ada yang kuat. Baru 2 hari udah bleg jatuh, sudah tidur. Gimana? Iya. Belajar bener mah, belajar sakti mah gampang kok. 6 bulan juga sakti. Asal yang kuat saja perutnya. Yang susah tuh belajar bener, Neng. Ya, sampai sekarang bertahun-tahun saya masih belum bener juga. Iya, masih jatuh bangun. Yang susah tuh belajar bener. Belajar sakti mah gampang. Terjamin 6 bulan sakti kamu. Asal yang kuat aja perutnya. Tapi kalau belajar bener, saya tidak menjamin. Atas diriku pun juga tidak menjamin. Iya. Artinya, alasannya. Ya kita sering lupa, sering tertipu, sering kebobodoh, sering lalai. Masih juga ya belajar benar itu kan ternyata dikoreksi lagi masih ada salahnya lagi. Dikoreksi lagi masih ada salahnya lagi. Jatuh lagi. Yang penting gini aja lah, jangan pernah bosan. Kalau jatuh lagi, bangun lagi. Jatuh lagi. Apa dikiranya orang yang bertobat dulunya punya kebiasaan ngadu jago, setelah bertobat 10 tahun apa jagonya nggak pernah datang? Masih datang jagonya tuh. Yang biasa ngelacur sudah 10 tahun dia bertobat, udah 2 kali naik haji, ya masih datang menghampiri pelacur-pelacurnya tuh. Macam itu lagi.
Kalau lengah ya kambuh lagi. Itu. Yadda'in nasaba ilaihim, ngaku-ngaku ada turunan golongan wali-wali, ngakunya gitu. Walaysa huwa min nasabin, padahal enggak ada hubungan kok. Ngaku saya ini masih ponakannya, saya ini adiknya, ngaku-ngaku. Saya ini turunannya Sunan Gunung Jati, mudah ngakunya. Saya ini turunannya Abdul Qadir Al-Jailani yang 14. Qauluka la ilaha illallah, mulut nu ngomong la ilallah, dakwah hanya ngaku-ngaku doang. Mulutmu bilangnya la ilaha illallah, hatimu mengatakan la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali gue. Wa tawakkuluka alaihi wa thiqatuka bihi, ya, tawakalmu kepada Allah dan kepercayaanmu kepada Allah. Wa iradu qalbika an ghairihi bayyinatun, padahal hatimu berpaling dari itu semuanya, jelas sekali. Bayyinatun. Mulutmu mengatakan aku tawakal, hatimu tidak tawakal. Mulutmu mengatakan aku percaya, hatimu tidak percaya. Itu kelihatan semua. Ya kadzabin, wahai pendusta-pendusta. Ya kadzabin, wahai pendusta-pendusta. Isdiqu, yang jujur dong, yang jujur dong, wahai pendusta, jujur. Ya haribina min maulahum, wahai pengecut yang pada melarikan diri itu. Irja'u, ayo pulang. Iqsidu biqulubikum babal haqqi, yuk kita menghadap dengan sepenuh hatimu menuju pintu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasalihuhu wa'tadiru ilaihi, datanglah kamu baik-baik dan memintalah maaf kepadanya. Fi halatil iman ta'khudhu minad dunya bimubahis syar'i, pada kondisi hatimu sedang beriman, kamu mengambil dunia ini berdasarkan aturan syariat yang membolehkan untuk kamu ambil. Kalau syariat melarang, kamu tidak mau ngambil. Kalau syariat membolehkan, baru dunia itu kamu ambil. Dalam keadaan hatimu beriman. Wa fi halatil wilayati, dan pada saat kondisi hatimu sudah menjadi waliullah, ta'khudu biyadillah, kamu mengambilnya dengan tangan Allah, bukan dengan tanganmu. Kalau kamu dalam keadaan beriman, masih mukmin, kamu mengambil dunia dengan tanganmu. Kalau kamu sudah jadi wali, mengambil dengan tangan Allah. Artinya selagi kamu masih beriman, usahamu halal insyaallah, ya kan? Tapi kamu mencari rezeki itu. Tapi kalau kamu sudah jadi wali, diantarin rezeki itu. Tangan Allah yang memberikannya. Amara azza wa jalla ma'a syahadatihima lahu. Jadi sekalipun demikian, Allah tetap menyuruh kita semuanya harus bisa mendatangkan
dua saksi. Untuk mendapatkan rezeki itu harus ada dua saksi yang bisa membenarkan bahwa itu rezekimu adalah rezeki yang halal. Harus ada bukti, dua bukti, yakni syahadatul kitab was sunnah. Ada pembuktian dari kitab dan sunnah bahwa usaha semacam itu halal. Kalau usaha bikin diskotek halal enggak? Bikin night club halal enggak? Bikin tempat karaoke halal enggak? Memang tidak mencuri dan orang bayar. Tapi mana saksi Al-Quran dan hadisnya bahwa itu boleh? Itu maksudnya, paham? Wa fi halatil badaliyah al-qutb wal qutbiyah, tetapi ketika kondisimu sudah menjadi wali abdal dan wali kutub, ta'khudu bi fi'lillahi azza wa jalla. Kau ambil dunia itu dengan fi'lullah, dengan perbuatan Allah. Allah yang melakukannya. Kamu tinggal duduk manis saja, Allah yang melakukannya. Tufawidul asya ilaihi, karena kamu sudah menyerahkan semuanya kepada Allah. Kamu tidak usah bergerak, Allah yang menggerakkan semuanya itu. Kalau kamu sudah jadi wali abdal, sudah jadi wali kutub, udah. Iya. Ya gulam, wahai anakku, ma tastahi, kamu ini tidak punya rasa malu. Ibki ala nafsika, tangisilah dirimu, menangislah kamu. Kamu gak ada rasa malu. Fa innaka qad hurrimta as-sawaba wa taufiq, karena kamu tidak diberi kebenaran dan tidak diberi taufik oleh Allah. Kamu disesatkan oleh Allah. Malu dan menangislah. Ratapilah dirimu itu ketika engkau tidak diberikan taufik dan tidak ditunjukkan jalan yang benar oleh Allah. Ma tastahi takunul yawma ta'ian wa ghadan 'asiyan. Kamu tidak punya rasa malu. Hari ini kamu penurut, wa ghadan 'asiyan, besoknya kamu jadi pembangkang. Al-yawma mukhlisan wa ghadan musyrikan. Hari ini kamu ikhlas, besoknya kamu musyrik lagi. Ani Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam anhu qala, gratul teman si sallallahu ta'ala alaihi wasallam, kader teman tinggal sallallahu alaihi wasallam bekah ya. Man istawa yaumahu, apabila siapapun yang dua harinya sama, artinya hari ini dan hari kemarin itu sama, angger baik, kualitasnya seperti itu juga, tidak ada kenaikan kualitas, sama seperti kemarin, masih angger berger baik, fahuwa maghbun, konyol. Wa man kana amsu khairan min yaumihi, kalau kemarinnya lebih baik dari sekarang, artinya hari ini lebih buruk dari kemarin, fahuwa mahrumun, maka dia mahrum, orang yang terlarang, orang yang merugi, artinya jatuh miskin kamu nih.
Kalau hari kemarin lebih baik hari ini. Kemarin untungnya 200, hari ini 100. Kalau hari kemarin untung 100, hari ini 100, ya masih tolol kamu. Kalau kemarin 200 sekarang 100, ya goblok namanya, sama. Jadi dalam hidup ini harus ada perbaikan, peningkatan kualitas dari hari ke hari, ada peningkatan kualitas. Aja angger baik. Saya kan sering bilang, nyong siraku sing pengenku angger baik goblok ora nambah-nambah. Itu maksudnya tidak ada peningkatan kualitas. Bukan goblok, bukan teman. Artinya tidak ada peningkatan kualitas. Angger aja begitu. Ya gulamu, bika la yaji'u syai'un. Sesuatu tidak hadir karena kamu. Wala budda minka, dan tidak bisa tidak ijtahid. Yang penting bekerja keras. Wal ma'unatu min rabbika, pertolongan datang dari Tuhanmu. Yang penting kamu bekerja keras, nanti akan datang pertolongan dari Tuhanmu. Taharrak fi hadzal bahar, bergeraklah di atas lautan ini. Alladzi anta fihi, yang sedang kamu arungi lautan itu. Bergeraklah. Wal amwaju tarfauka wa tuqallibuka ila sahil. Gelombang itu akan mengangkat kamu dan akan menghempaskan kamu ke pantai. Ad-du'a minka, kamu yang penting berdoa. Wal ijabatu minhu, Allah yang akan mengabulkan. Yang penting kamu bekerja keras, nanti Allah yang akan memberikan pertolongan. Yang penting kamu berdoa, nanti Allah yang akan menjawab. Al-ijtihadu minka wa taufiqu minhu, bekerja keras itu yang kamu lakukan, nanti taufiknya Allah yang mendatangkan. At-tarku minka wal hamiyatu minhu, yang penting kamu mencegah dari semua bahaya. Wal hamiyatu minhu, Allah yang akan melindungi kamu. Yang penting kamu berhati-hati, Allah yang akan melindungi kamu. Yang penting kamu rajin belajar, nanti Allah yang bikin kamu pintar. Yang penting cari jodoh, nanti Allah yang mempertemukan kamu. Ngelamar lagi, ditolak lagi. Ngelamar lagi, ditolak lagi. Sampai sekertas maya, anak gadisnya sudah dilamar semua, ditolak semua. Jangan putus asa, katakan aku lelaki. Jangan kecil hati, jangan cengeng hidupnya. Hidup ini jangan
cengeng. Baru 50 kali kamu ditolak, kecil, belum 1000 kali kan?